contoh yang Allah berikan kepada kita, para nabi menjadi menjadi pelajaran buat kita. Ada penguasa yang luar biasa, raja yang luar biasa, tapi tetap tunduk patuh pada Allah. Contoh siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang raja kaya raya, hartanya enggak terhitung, namun tetap ibadah kepada Allah. Ada orang yang cantik luar biasa, namun tetap ibadah kepada Allah atau orang tua. Contoh Siti Fatimah. Banyak Pak. Ada pembantu yang ibadah pada Allah, tetap dia tunduk pada Allah, menyembah Allah walaupun majikannya enggak menyembah Allah. Contoh siapa? Siti Masito. Akhirnya meninggal direbus Pak digodok, itu meninggal di bawah tanah. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita masa lalu, sejarah-sejarah itu diceritakan untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Untuk kita ambil pelajaran. Itu pasal buat kita. Jangan merasa ganteng lo mau ibadah. Dan Nabi Yusuf lebih ganteng lagi. Nabi Yusuf ganteng tetap sholat. Jangan mentang-mentang kita pejabat lah. Nabi Sulaiman kurang apa? Tentaranya bukan cuma manusia, jin, setan jadi tentaranya, binatang pun jadi tentaranya, tapi tetap ibadah. Ada orang miskin kagak mau ibadah, lah Nabi Ayub walaupun miskin tetap ibadah. Jadi banyak contoh-contoh yang kita bisa ambil yang Allah kasih nikmat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita salat kita minta pada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang telah kau berikan nikmat. Aku akan menjelaskan siapakah orang yang Allah kasih nikmat. Orang yang Allah kasih nikmat adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Lengkap kalau kasih nikmat. Makanya Allah kasih nikmat kepada kita. Jangan pernah kita tidak pernah berdoa. Kita mau doa aja Pak. Masalah diijabah apa enggak itu urusan Allah. Jadi kita berdoa pada Allah bukan karena kita ingin sesuatu. Doa itu adalah perintah Allah. Sama kita sholatlah kamu sholat, zakat, puasa. Doa adalah ibadah. Ud'uni, kalau kan gitu. Berdoalah kamu kepadaku. Sama dengan kalimat aqimi sholat. Jadi karena sholat, aqimi zakat. Tugas kita hanya minta. Makanya ketika kita berdoa jangan berharap dikabul. Kita berdoa itu menjalankan perintah Allah, disuruh doa ya doa aja. Masalah Allah ijabah, masalah enggak itu urusan Allah. Sama kita sholat aja. Masalah diterima atau enggak sholat kita terserah Allah. Yang penting kita harus tahu nih mana sholat yang diterima, syarat rukunnya dipenuhi berdasarkan ilmu yang sudah disepakati oleh agama dan tuntunan para guru kita. Insya Allah sholat aja, puasa ya puasa aja. Masalah diterima dosa Allah. Sama dengan kita doa itu perintah Allah, yang minta aja. Masalah Allah ijabah atau tidak urusan Allah. Cuma Allah sudah berjanji siapapun yang berdoa Allah pasti kabulkan. Cuma dikabulkannya ada 3 kondisi. Ada doa yang ketika kita berdoa langsung ijabah, di dunia ada tuh. Ada juga doa yang dikabulkan tapi diganti dengan yang lain. Yang lain. Cuma kita nggak menyadari itu. Kemudian yang ketiga, doa kita itu diijabah nanti di akhirat. Ketika nanti pada yaumul hisab, pada penghitungan amal kita dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah, ternyata kita dapat pahala-pahala baru yang tambahan. Nih, dikasih lagi pahala, kita bingung. Loh, ini pahala apa? Ini adalah pahala doa-doa yang kamu belum dapatkan di dunia. Nah, jadi nanti doa-doa yang
katakan Rasulnya, idin ba'as asqaha, apa itu? Ketika bangkit orang-orang paling celaka di antara kamu. Jadi ceritanya begini, dulu pada zaman Nabi Soleh itu, Nabi Soleh itu teman-teman, Adam, Iblis, Nuh, Hud, Soleh, masih turunan Nabi Nuh, ada tiga ya, Adam, Iblis, Nuh, Hud, Soleh. Nah, dulu kaum Samud ini salah satu kelebihannya Allah berikan adalah mereka diberikan kemampuan untuk membangun rumah-rumah yang saya katakan tadi menjadi berlumba itu, paham sendiri ya. Nah, mereka adalah kaum yang membangkang pada Allah. Awalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh, keadaan kaum Samud sedang dalam kondisi tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Diutuslah seorang laki-laki dari bangsa situ juga namanya Soleh. Nabi Soleh inilah yang menyerukan ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktu itu mereka minta bukti. Apa buktinya kalau kamu seorang nabi? Gitu kan? Mana buktinya? Kalau memang kamu benar nabi, coba kasih mukjizat. Bisa nggak ini batu jadi onta? Jadi kaum Samud itu Pak, minta Nabi Soleh itu menunjukkan mukjizat batu menjadi onta. Lalu kata Nabi Soleh, ya sudah, bantu bismillah. Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Mendadak tiba-tiba dari dalam batu keluar onta. Dari dalam batu keluar onta. Bukan batu jadi onta, tapi dari dalam batu keluar onta. Disebut situ sebagai adalah onta-onta betina dalam kondisi hamil. Nah, kemudian kata Nabi Soleh, oke, ini sudah tunjukkan mukjizat. Karena perjanjiannya adalah dimintakan dibuatkan sebuah sumur tempat untuk minum. Perjanjian begini, 1 hari yang minum onta, ini ontanya Allah. Kamu nggak boleh minum semuanya, ini khusus buat onta. Hari berikutnya silakan kamu yang minum, ontanya nggak boleh. Jadi selang-seling Pak. 1 hari onta, 1 hari kaum Samud, 1 hari onta, 1 hari kaum Samud. Namun kemudian kata Nabi Soleh, kalian boleh ngambil susu onta sepuasnya. Boleh ngambil susunya. Jadi 1 hari ini onta minum. Nah itu kaum Samud nggak boleh minum, karena hari itu jatahnya onta. Cuman kaum Samud itu orang-orang itu boleh nggak susu onta sepuasnya. Itu sekampung segawapaten cukup Pak. Kebagian semua susunya, kebagian susunya. Nah besok itu biasanya giliran kaum Samud ontanya nggak minum. Tapi walaupun onta nggak minum, tetap susunya boleh dia, boleh minum. Terus begitu. Nah mulai ada provokasi. Gara-gara Soleh, gara-gara onta jadi dia bisa nyuci, jadi dia bisa ngambil air. Mulai membangkang. Akhirnya sehingga cerita mereka sepakat para kaum Samud ini untuk membunuh ontanya yang tadi, untuk membunuh onta tadi. Nah sehingga cerita terjadilah pembunuhan onta itu oleh kaum Nabi Soleh. Baik, disebutkan orang yang paling jahat dari kabilah itu, dari kaum Nabi Samud itu adalah ada orang paling bengis, paling jelek, paling galak, paling ganas, itu namanya siapa? Qadar bin Salif. Qadar bin Salif inilah orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh.